Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Dewi Purwati Ainina, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870213254462. Pada hari ini, Senin tanggal 27 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwasri kelas 10 dengan materi perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, sebelum memulai pelajaran, silahkan berdiri terlebih dahulu. Dilihat kanan kirinya, barangkali terdapat sampah yang masih tertinggal. Temannya yang piket tadi, silahkan diambil. Oke. Untuk memastikan kerapiannya, silakan songkoknya yang belum dipakai. Mas-masnya, bajunya yang belum dimasukkan terlebih dahulu. Sudah rapi? Ya, silakan duduk kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, tes semangat dulu ya. Kalau ditanya apa kabar hari ini, jawabannya alhamdulillah, tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memilih doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Silakan. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Bu Ainina, cek kehadirannya dulu ya. Adam Ahmad, Adinda Nabila, Alvinatus Solihah,
Anna Wahyu, Arina Rosyada. Hadir ya? Oh, nihil, semuanya nihil, ya betul? Ya, semuanya nihil, kompak ya. Untuk mengecek kekompakannya dan semangat kita dalam pembelajaran kali ini, karena pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi semangat juangnya para khalifah untuk memperjuangkan agama Islam. Oke, kita ice breaking dulu ya. Sekarang berdiri terlebih dahulu. Bilang kata oke, maka lakukanlah. Ketika Bu Ainina tidak ada kata oke, maka jangan dilakukan ya. Tes kekompakannya. Yang pertama, oke, pegang kepala. Oke, pegang pundak. Pegang perut. Gak kompak. Ulangi lagi ya, satu kali lagi. Kalau Bu Ainina mengatakan kata oke, lakukan ya. Kalau nggak ada kata oke, maka jangan dilakukan ya. Tenang, nggak ada hukuman. Yang pertama, pegang perut. Nggak kompak lagi. Kalau ada kata oke, maka dilakukan. Kalau nggak ada kata oke, maka jangan dilakukan ya. Oke, pegang mata. Iya, oke, pegang telinga. Pegang perut. Oke, tepuk tangan. Kompak semuanya. Sekarang materi kita kali ini yaitu bab 1 ya, yakni kepemimpinan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Kepemimpinan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Oke, Adam, silakan. Peristiwa yang terjadi itu adalah 1. Fathul Mekah. Fathul Mekah itu yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, dan ketika itu Rasulullah bersama sekitar 10.000 pasukan menuju memasuki kota. Yang kedua yakni peristiwa Haji Wada. Haji Wada terjadi pada tahun 10 Hijriah dan menjadi haji pertama sekaligus haji terakhir untuk Rasulullah. Dalam peristiwa ini Rasulullah menyampaikan khutbah yang berisi tentang persamaan derajat manusia, tidak diperbolehkan untuk berbuat zalim, serta berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Haji Wada disebut juga haji perpisahan karena setelah itu Rasulullah wafat. Iya, betul ya. Jadi materi sebelumnya kita membahas peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada. Jadi bisa disimpulkan bahwa Fathul Mekah, Haji Wada di sini dan Fathul Mekah itu dijadikan sebagai pondasi kekuatan umat Islam ya. Kalau Haji Wadanya di sini untuk menyempurnakan agama Islam. Karena kita tahu bahwa Haji Wada di sini adalah haji pertama dan terakhir bagi Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kepemimpinan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Sekarang Bu Ainina punya satu pertanyaan. Pertanyaan pemantik. Nilai kepemimpinan siapa di antara Khulafaur Rasyidin yang paling relevan dengan tantangan generasi muda saat ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, ayo silakan. Menurut saya nilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang relevan untuk zaman sekarang adalah Umar bin Khattab. Mengapa demikian? Karena yang pertama, Umar bin Khattab itu dikenal dengan khalifah yang dapat kita teladani keadilannya dan dapat kita teladani kepeduliannya. Seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari, dengan kita memiliki sifat adil, kita dapat lebih rasional dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan contoh yang lain adalah kita dapat merasakan empati dengan masalah orang lain dan kita bisa membantu untuk menyelesaikan masalah orang tersebut. Iya, betul ya. Jadi kalau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kalian menjadi pelajar apa itu? Yang pertama, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, terus karena para pemimpin itu sangat adil, jadi juga tidak membeda-bedakan antara teman belajar. 1, terus apa lagi?
membantu generasi muda bersikap objektif dalam mengambil keputusan. Iya, itu juga bisa. Oke, sekarang Bu Ainina punya video singkat mengenai Khalifah Abu Bakar. Karena Abu Bakar di sini merupakan khalifah pertama pengganti dari Rasulullah. Ya, silakan disimak terlebih dahulu ya. Artinya yang satu dipimpin oleh orang Ansor dan yang satu dipimpin oleh orang Muhajirin. Namun musuh ini dianggap mengancam perpecahan. Akhirnya Umar bin Khattab mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin politik negara Islam yang berpusat di Madinah tersebut. Abu Bakar adalah pilihan yang tepat, sebab setelah hijrah, dialah orang pertama yang mengenal Muhammad sebagai nabi dan mengikuti ajarannya. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan Khalifah Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah atau biasa disebut Khalifah. Namun Khalifah bukanlah nabi baru. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Tugas khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang dimiliki Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa kepemimpinannya Abu Bakar tadi apa? Beliau orang yang pertama kali masuk Islam. Terus yang kedua, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau orang-orang murtad itu ya, atau disebut yang perang Riddah ya, dinamakan dengan perang Riddah. Nah, untuk khalifah selanjutnya akan Bu Ainina jelaskan setelah ini. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan sikap demokratif, saling menghargai dan bertanggung jawab dalam musyawarah. Itu sebagai wujud cinta kita terhadap Allah dan sesama manusia. Yang kedua, peserta didik mampu meneladani sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin para khulafaur rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Sama sebagai wujud kita kepada manusia dan wujud kita kepada Allah, saling peduli. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai musyawarah, toleransi, saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat sebagai perwujudan cinta kita kepada Allah dan sesama manusia. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Khulafaur Rasyidin ya, kita masuk ke materi ya. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama ya, yang menggantikan Rasulullah setelah wafat, periodenya dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Nah, beliau ini sangat berpengaruh dalam perkembangan awal masyarakat Islam. Siapa saja itu? Yang pertama ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, yang pertama ada Khalifah Abu Bakar. Nah, prestasi yang ditorehkan kepada Abu Bakar di sini yang pertama ada memerangi orang-orang murtad, yang kedua kodifikasi Al-Qur'an, terus yang ketiga ada perluasan wilayah. Oke, yang pertama yaitu memerangi orang-orang murtad. Nah, peperangan orang-orang murtad yaitu yang saya katakan tadi bahwa dikenal dengan perang Riddah itu ya, dilakukan terhadap kelompok yang murtad atau orang yang menolak membayar zakat. Karena memang pada saat Rasulullah wafat itu sudah beranggapan bahwa pondasi ajaran Islam itu sudah nggak ada. Maka dari itu kita sudah nggak perlu untuk mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi tidak demikian ya. Terus munculnya nabi-nabi palsu. Siapa aja di sini? Awad al-Ansi, Tulailah bin Malik bin Nuwairah. Yang paling terkenal yaitu Musailama al-Kadzab. Terus hal itu bertujuan untuk menjaga persatuan umat Islam yang nantinya mampu menegakkan kembali stabilitas kekuasaan Islam. Abu Bakar juga banyak sekali pada saat itu terjadi perang yang namanya perang Yamamah. Perang itu mampu menggugurkan para
Penghafal Al-Quran. Maka dari itu Umar bin Khattab itu memiliki ide atau mengusulkan kepada siapa? Abu Bakar untuk mengkodifikasikan Al-Quran gitu. Dan diketuai oleh siapa? Zaid bin Sabit. Ya, pada saat ini kita tahu ya bahwa Al-Quran itu masih terjaga keasliannya. Terus yang ketiga, pada masa Khalifah Abu Bakar, di sini apa? Prestasinya apa aja di sini? Perluasan wilayah, menata administrasi keuangan pemerintah, dan penetapan kalender Hijriah. Oke, yang pertama, ada perluasan wilayah. Di sini wilayah mana saja yang berhasil ditaklukkan oleh Umar? Syam, Irak, Persia, dan Mesir. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menyebarkan Islam, terus keamanan umat. Iya, betul. Terus yang kedua, menata sistem keuangan negara. Jadi keuangan negara itu ditata rapi dan membentuk Baitul Mal agar pengelolaan uang negara itu lebih rapi dan teratur gitu, agar sama gitu ya. Terus selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, prestasi yang ditorehkan apa saja di sini? Iya, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, sama perluasan wilayah. Untuk penjelasannya, yang pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kalau zamannya Abu Bakar itu masih dikumpulkan, tapi kalau pada masanya Utsman mulai dikodifikasi. Terus kalau misalnya ada mushaf Al-Quran yang tidak sama dengan bacaannya Khalifah Utsman, maka akan dibakar. Terus di mana saja Utsman itu membagi mushaf Al-Quran? Di seluruh daerah. Yang pertama, Mekah, Madinah, Irak, Syam, ya, Syria, Mesir, dan lain sebagainya itu ya. Oke, selanjutnya khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Khalifah Ali di sini yang pertama prestasinya mengganti pejabat yang kurang cakap, yang kedua membenahi keuangan negara, yang ketiga memajukan ilmu bahasa, yang keempat ada bidang pembangunan. Oke, untuk penjelasannya. Khalifah Ali di sini yang pertama tujuannya agar pemerintahannya itu berjalan dengan adil, apalagi jujur. Ya, terus yang kedua materi-materi mengenai Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, sekarang pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan menggunakan metode MPA. Apa itu metode MPA? Marketplace Activity. Jadi nanti konsepnya kita seperti orang di pasar ya, bukan kalian kalau di sini di sekolah nggak jualan barang ya, akan tetapi kita menjual informasi gitu ya. Jadi tiap kelompok nanti satu kelasnya tadi ada berapa? 20 berapa? 28 ya. Nanti kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama nanti siapa ini? Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 2-nya Umar dan kelompok 3-nya ya, kelompok 4-nya Ali ya. Ini sudah tertata ya. Ya, sudah tertata 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anak kelompok 1, 6 anak kelompok 2, 6 anak kelompok 3, 6 anak kelompok 4. Ya, gitu aja ya. Terus nanti satu kelompoknya itu ada yang menjadi pembeli dan ada yang menjadi penjual. Karena satu kelompoknya itu 6 anak, jadi 3 anak menjadi pembeli, 3 anak menjadi penjual. Nanti berkeliling ya. Kelompok 1 ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 4 ke 5, 4 ya. Gitu. Terus keempatnya ke 1. Ya gitu. Selesai sampean berkelompok, tapi sebelumnya kalian harus mengerjakan LKPD terlebih dahulu. LKPD yang pertama, lembar kerja peserta didik yang pertama, kalian harus menyiapkan yang namanya lapak jual belinya, yaitu peta konsep gitu ya. Terus yang kedua, nanti selama berkeliling, kalian tidak hanya berdiam aja ya, tapi sampean harus mencatat yang namanya yang pertama ada keteladanannya, terus yang kedua ada prestasi yang ditorehkannya, terus yang ketiga ada nilai cinta. Jadi apa yang dijelaskan oleh temannya tadi, nilai cinta apa yang akan sampai yang dapatkan di situ ya. Sebelumnya, Bu Ainina akan bagi LKPD-nya. Jadi nanti tiap anak akan mendapatkan satu tugas ya, ada tugas kelompok dan juga ada tugas individu. Nah, tugas individunya nanti kalian selama berkeliling, kalian harus mencatat kebijakan utama, keteladanan, sama nilai cinta. Ini Bu Ainina bagi LKPD-nya terlebih dahulu. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, untuk membentuk LKPD secara berkelompok yaitu peta konsepnya, saya beri waktu 15 menit ya. Ini nanti saya tampilkan timer. Nah, timer ini nanti biar bisa menunjukkan ya waktunya. Oke. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Gimana? Boleh untuk mencari di internet ya. Silakan laptopnya dibuka.
Ya, seperti bisa contoh Anda lihat di sini, menegakkan hukum secara adil dengan tanpa pandang bulu, dengan cara mengganti khalifah-khalifah yang kurang cakap agar sesuai dengan khalifah, mengganti pejabat yang kurang cakap agar sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, pemberantasan penyalahgunaan jabatan. Ya, seperti kan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu, Udah. Oke, waktu sudah habis ya untuk sampean kulaan ya atau mencari informasi ya. Terus sekarang sampean kembali ke kelompoknya masing-masing sudah ini? Sudah seperti kelompoknya. Oke. Terus setelah itu kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya yang tadi jadi penjual kulaan sampean sampaikan ke temannya. Yang pertama, persamaan dan perbedaan kepemimpinan para khalifah. Terus yang kedua, menarik pola kepemimpinan yang ideal dengan zaman sekarang. Terus yang terakhir, menghubungkan dengan realitas masa kini. Gitu ya. Silahkan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Yuk. Jadi Khalifah Abu Bakar memiliki kebijakan utama, yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam, membantu sistem administrasi pemerintahan, peradilan, dan baitul mal, serta menetapkan kalender hijriah. Keteladanan Umar adalah bersikap adil, tegas, sederhana dalam kehidupan, dan sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Nilai cinta keadilan, cinta kebenaran, dan cinta terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Khalifah Utsman bin Affan itu memiliki kebijakan utama untuk menyatukan bacaan Al-Quran melalui kodifikasi Mushaf Utsmani, memperluas wilayah Islam, serta membangun fasilitas umum untuk umat. Keteladanan dari Utsman bin Affan ialah ia dermawan, lemah lembut, rendah hati, dan sadar dalam menghadapi berbagai ujian. Nilai cinta dari Utsman bin Affan ialah cinta terhadap Al-Quran, cinta persatuan umat Islam, dan cinta kedamaian. Dan Ali bin Abi Thalib memiliki kebijakan utama untuk menegakkan hukum secara adil, memimpin umat Islam di tengah konflik internal, serta memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Keteladanan dari Ali bin Abi Thalib ialah berilmu tinggi. Oke, itu tadi ya, sampean sudah selesai untuk berkunjung, sama juga sudah selesai diskusi dengan teman kelompoknya. Sekarang maju perwakilan satu kelompok untuk menjelaskan bagaimana sih nilai kepemimpinan para khalifah yang sampai sekarang menjadi teladan bagi sampean. Ayo, yang pertama Khalifah Abu Bakar, silakan. Siapa? Oke, Sina, silakan Sina. Oke, Khalifah Abu Bakar di sini dikenal sebagai orang yang jujur, amanah, dan teguh pendirian. Ia berani mengambil keputusan penting demi menjaga persatuan umat. Untuk bagi pelajar seperti kita pelajar daerah yang dari kelompok satu. Ya, saya kelompok dua. Nah, kayak gitu nanti kelompok itu. Saya wakili kelompok dua akan menyimpulkan tentang sikap keteladanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki sifat keteladanan yang bisa kita teladani, yaitu yang pertama al-adlu binas, yaitu adil dengan sama manusia. Yang kedua yaitu sifat hakim, yang memiliki sifat al-faruq, bisa membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Bisa kita terapkan pada lingkungan sekolah, yaitu kita harus disiplin waktu, dapat adil dalam bergaul. Saya ucapkan terima kasih. Saya sama-sama dulu. Jadi saya ingin mewakilkan dari kelompok 3 yaitu Utsman bin Affan. Dari kesimpulan saya,
bahwasanya Utsman memiliki sifat dermawan, sabar, dan rendah hati. Dia menggunakan hartanya untuk kepentingan umat dan tetap bersabar saat difitnah. Jadi bagi pelajar yang harus diambil sikapnya yaitu meneladani sikap berbagi, tidak sombong, dan sabar menghadapi perbedaan pendapat. Saya kelompok 3 dari Utsman bin Affan. Terima kasih. Saya teman-teman dari kelompok 4 ingin menyimpulkan bahwa seorang Khalifah bin Abi Thalib ini memiliki sifat yang sangat cerdas, bijaksana, dan berani membela kebenaran. Dia lebih mengutamakan ilmu dan keadilan dalam memimpin. Bagi kita sebagai seorang belajar, kita perlu menyadari sifat sosok Ali bin Abi Thalib ini dengan semangat belajar, bijaksana, berpikir kritis, dan juga berani menyelesaikan masalah. Yang dari kelompok 4, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk semua kelompok. Ya, cukup. Untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini, jadi nilai-nilai kepemimpinan para khalifah yang masih relevan ya untuk diterapkan di dalam kehidupan saat ini. Yang pertama ada kejujuran dan amanah. Ya, jadi para pemimpin di sini memiliki sifat yang jujur karena beliau merasa diawasi oleh Allah. Nah, untuk kurikulum kita berbasis cinta di sini, nilai ini menumbuhkan cinta kepada Allah dengan cara bersikap jujur dalam belajar, termasuk dalam ujian, menjalankan tugas, ya meskipun tidak ada yang melihat. Jadi merasa diri kita itu tetap diawasi oleh Allah. Oke. Untuk nilai yang kedua, yakni tanggung jawab sebagai wujud cinta kita terhadap diri sendiri. Kita tahu bahwa para khalifah di sini bertanggung jawab penuh atas amanah kepemimpinannya, gitu ya. Jadi kalian diajak untuk mencintai diri kita sendiri dengan disiplin dalam belajar, menepati janji, apalagi Saman sudah memilih untuk sekolah di sini, jadi Saman harus bertanggung jawab atas pilihannya Saman sendiri. Jadi dimaksimalkan apa yang sudah Saman pilih tersebut. Terus yang ketiga ada keadilan. Lah, kalau keadilan di sini itu cinta, wujud cinta kita terhadap manusia. Jadi khalifah bersikap adil kepada seluruh rakyatnya tanpa membeda-bedakan ya kasta tertinggi maupun kasta yang terendah gitu. Jadi selaras dengan cinta terhadap sesama, menghargai teman. Terus yang terakhir tidak adanya pembulian. Nah, itu terus berlaku adil dalam kerja kelompok dalam sekolah. Tadi adil ya, 3 jadi penjual, 3 jadi pembeli. Ada yang menjelaskan lagi, jadi semua rata mendapatkan tugasnya masing-masing. Oke, yang terakhir ada musyawarah. Nah, kalau musyawarah di sini karena Samen di pondok banyak anak, banyak teman ya, jadi pasti dikit-dikit musyawarah. Kalau nilai kepemimpinan para khalifah di sini selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, ini untuk menanamkan cinta apa? Cinta persatuan, menghargai perbedaan. Iya, terus bekerja sama dan menjaga kerukunan iya sekolah dan di masyarakat. Gitu ya. Oke, sekarang Bu Ainina kasih pertanyaan refleksi ya. Pertanyaan yang pertama. Nih, sikap atau nilai apa yang kamu praktekkan hari ini? Misalnya kerjasama, adil, menghargai pendapat, atau cinta ilmu. Nah, pada kegiatan kita tadi, pembelajaran tadi, nilai apa yang muncul? Ayo silakan yang bisa menjawab, satu anak. Saya. Oke, ayo. Sikap atau nilai yang saya praktekkan hari ini adalah menghargai pendapat dan cinta ilmu. Ya. Nilai menghargai pendapat muncul saat kegiatan diskusi kelas tentang materi perkembangan Islam pada masa tertentu. Saya mendengarkan pendapat teman dengan baik dan tidak memotong pembicaraan meskipun pendapatnya berbeda dengan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada asesmen ya atau penilaian. Jadi asesmennya ini nanti Bu Ainina ambil dari Edu Keplay ini ya.
permainan kedok melompat ya. Jadi nanti kalau jawaban sampean itu betul, kodoknya akan melompat ke daun setelahnya. Kalau jawaban nanti sampean salah, kodoknya akan jatuh, tenggelam. Contohnya seperti ini. Ya, nanti ini ditulis nama kalian ya. Terus 3, 2, 1. Nah, ini Utsman memperluas kekuasaan Islam ke wilayah barat seperti itu. Jadi tenggelam ya. Oke, silahkan dibuka laptopnya dan mulai dikerjakan. Silakan. Oke, bisa kalian kerjakan setelah ini. Oke, sudah selesai asesmennya dikerjakan? Ya, besok Bu Enina akan tampilkan hasilnya ya di sampean. Selanjutnya, apakah ada yang tahu nanti kita pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, ayo. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sejarah awal mula berdirinya Daulah Umayyah sampai akhirnya dan siapa saja khalifah-khalifah yang pernah memimpin pada masa Daulah Umayyah. Oke, betul ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai dinasti Umayyah karena setelah Ali bin Abi Thalib wafat, terus kepemimpinannya berganti siapa? Muawiyah. Iya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Amin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Nah, sekian dari Bu Ainina. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.